Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Rifki dari Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dengan NIM D0212311054. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sebuah isu panas, isu yang dibahas di mana-mana saja, isu yang sudah tidak awam, yaitu isu penolakan Rohingya di Aceh. Nah, sebelum kita jauh ke situ, alangkah baiknya saya akan membawakan sebuah berita terlebih dahulu yang akan saya tampilkan setelah ini, yang dimana di berita ini dikutip oleh BBC News Indonesia dengan website bbc.com, yang dimana di judulnya ini atau di tagline-nya di situ dia menulis bahwa di balik penolakan pengungsi Rohingya di Aceh, dan ada kutipan dari pengungsi Rohingya ini mengatakan, saya 11 hari di laut, makan cuma sehari sekali. Oke. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang penolakan ini, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa sih Rohingya itu dan kenapa mereka kabur di Indonesia. Terus berapa sih jumlah Rohingya di Indonesia sekarang? Oke. Nah, Rohingya sendiri adalah kelompok etnik minoritas Muslim yang tinggal di bagian Rakhine, Myanmar. Nah, mereka kabur ke Indonesia itu disebabkan oleh mereka mengalami diskriminasi dan mereka takut akan tingkat diskriminasi dan penganiayaan oleh pemerintah Myanmar. Oke, selanjutnya itu mereka juga tidak diakui sebagai warga negara Myanmar atau tidak memiliki kewarganegaraan Myanmar, sehingga mereka tidak memiliki akses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan ya. Wah, sengsara lah pokoknya. Terus mereka juga datang ke Indonesia itu ingin mencari kehidupan yang lebih baik ya. Seperti yang saya bilang, mereka di Myanmar ya mengalami diskriminasi, penganiayaan ya. Mungkin kalau mereka mengungsi ke sini, mereka mendapatkan pekerjaan atau kehidupan lah yang lebih layak. Oke, lanjut. Ada berapa sih jumlah pengungsi Rohingya? Nah, menurut UNHCR ada sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya di seluruh dunia. Sekitar 960.000 diantaranya berada di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh, dan kalau di Indonesia itu sekitar 20.000 lainnya, 20.000 plus lah, kurang tahu angka pastinya berapa. Oke, kita masuk ke topik. Apa sih yang menjadi alasan dasar masyarakat Aceh menolak ini pengungsi Rohingya? Bukan cuma masyarakat Aceh sih, mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia menolak pengungsi Rohingya. Oke, alasan yang pertama yaitu ketakutan akan keamanan. Nah, maksudnya di sini adalah masyarakat Indonesia itu takut bahwa pengungsi Rohingya ini datang ke Indonesia itu hanya untuk memberi ancaman keamanan seperti kriminalitas dan juga terorisme. Oke, selanjutnya ialah ketakutan akan beban ekonomi. Nah, masyarakat Indonesia terutama Aceh ini sangat takut dengan datangnya pengungsi Rohingya ini. Ya, seperti yang kita ketahui, masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang lah mendapatkan pekerjaan yang tidak layak lah, dan masih banyak Indonesia ini ya, kalau bisa dibilang masalah ekonomi Indonesia ini masih cukup serius dan mereka ingin menampung lagi. Jadi karena itu masyarakat takut pengungsi Rohingya ini terbebani, atau maksudnya bukan terbebani, maksudnya itu membebani ekonomi Indonesia. Nah,
Ketakutan yang ketiga itu ketakutan akan perubahan budaya. Nah, masyarakat Indonesia ini khawatir bahwa pengungsi Rohingya datang untuk mengubah budaya Indonesia. Selain itu, ada juga faktor-faktor lain dapat berkontribusi terhadap penolakan masyarakat Indonesia terhadap pengungsi Rohingya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap masalah pengungsi Rohingya. Banyak masyarakat di Indonesia yang tidak mengetahui tentang sejarah kondisi pengungsi Rohingya. Nah, hal ini disebabkan oleh pengaruh media massa. Media massa seringkali menampilkan berita-berita negatif tentang pengungsi Rohingya yang dapat memperkuat persepsi atau perspektif masyarakat Indonesia terhadap mereka. Yang kedua ialah penolakan masyarakat Indonesia terhadap Rohingya merupakan tantangan tersendiri oleh karena itu penolakan masyarakat Indonesia terhadap pengungsi Rohingya merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasionalnya dalam bidang hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia perlu mencari solusi yang dapat melindungi hak-hak pengungsi Rohingya tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Oke. Menurut pendapat saya nih, penolakan pengungsi Rohingya di Indonesia merupakan sebuah dilema yang melibatkan berbagai aspek termasuk hak asasi manusia dan penegakan hukum. Dari segi hak asasi manusia atau HAM, penolakan pengungsi Rohingya bertentangan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mencari suaka. Pengungsi Rohingya merupakan kelompok masyarakat yang rentan dan memerlukan perlindungan, terutama karena mereka telah mengalami penganiayaan dan diskriminasi di negara asal mereka. Oke, menurut teori hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak-hak dasar yang melekat pada dirinya sebagai manusia, terlepas dari ras, agama, dan kebangsaan atau status sosial lainnya. Hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan negara apapun itu. Nah, dalam kasus penolakan pengungsi Rohingya, Indonesia telah melanggar hak asasi manusia mereka, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mencari suaka. Oke, itu dari segi hak asasi manusia atau HAM. Nah, bagaimana kalau dari segi penegakan hukum? Nah, dari segi penegakan hukum, penolakan pengungsi Rohingya juga bertentangan dengan hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967 yang mengatur tentang perlindungan pengungsi. Konvensi tersebut menyatakan bahwa setiap negara harus memberikan perlindungan kepada pengungsi yang memenuhi syarat, termasuk memberikan hak-hak untuk mencari suaka. Oke. Menurut teori penegakan hukum pula, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan merata, tanpa memandang apa itu rasnya, agamanya, kebangsaannya, atau sosial dari seseorang tersebut. Nah, dalam kasus penolakan Rohingya ini, Indonesia juga telah melanggar penegakan hukum internasional dengan menolak pengungsi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan. Penolakan pengungsi Rohingya di Indonesia merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasionalnya dalam bidang hak asasi manusia dan kewajiban penegakan hukum. Pemerintah Indonesia perlu mencari solusi yang dapat melindungi hak-hak pengungsi Rohingya tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Nah, menurut saya nih, ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia.
untuk mengatasi masalah penolakan pengungsi Rohingya ini. Yang pertama, mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan adil dalam penanganan pengungsi. Kebijakan tersebut harus menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain untuk menangani masalah pengungsi Rohingya. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui mekanisme internasional seperti UNHCR dan ASEAN. Yang ketiga, melakukan edukasi kepada masyarakat tentang hak asasi manusia dan pentingnya menghormati pengungsi. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media. Nah, seperti yang saya katakan tadi, berawal dari media yang memberikan intervensi negatif lah. Nah, seperti sekolah, media ini yang saya maksud itu terlibat ya, sekolah, media massa dan media sosial. Dan adapun penyelesaian masalah penolakan pengungsi Rohingya membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, baik itu pemerintah Indonesia, masyarakat, dan organisasi internasional. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan masalah ini dapat diselesaikan secara adil dan damai, sehingga hak-hak pengungsi Rohingya dapat terlindungi. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas tentang pengungsi Rohingya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Apabila video pembahasan ini masih memiliki kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.